Selamat sahabat anak-anak, saya Sari. Saya punya cerita yang sangat menarik. Judulnya Hadiah Hana untuk Tuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 28. Seumur hidup dia akan diberikan pada Tuhan. Pekabaran, kita dapat menolong memimpin pemimpin Tuhan. Pernahkah kamu ingin tahu tentang orang-orang yang menolong pekerjaan di gereja? Kamu juga dapat menolong. Hana dan suaminya Elkana telah pergi ke bait suci Tuhan di Silo untuk menyembah Tuhan. Dan Hana telah berdoa meminta seorang bayi. Imam Eli yang tua telah meminta agar Tuhan memberikan Hana apa yang dia telah doakan. Kembali ke rumah, akhirnya Hana memperhatikan anak-anak berlari-lari, bekejar-kejaran, mengadakan permainan-permainan. Hana tersenyum mendengar suara-suara ribut anak-anak yang terengah-engah kecapean bermain. Dia tersenyum pada ibu-ibu mereka. Hana menyimpan rahasianya sendirian. Dia akhirnya akan menjadi seorang ibu juga. Dan kemudian pada suatu hari, bayi laki-laki Hana lahir. Hana menatap rambut hitam keriting bayinya yang cantik dan telinga-telinganya yang kecil mungil. Dia menyentuh kulit bayinya yang lembut dan menghitung jari-jari kakinya yang kecil-kecil. Hana memberi nama bayinya Samuel karena artinya didengarkan Tuhan. Dia telah meminta Tuhan seorang anak laki-laki dan dia telah mendengarkannya. Tahun-tahun berikutnya, waktu tiba saatnya untuk kembali berbakti di bait suci Tuhan di Silo, Elkana pergi, tetapi Hana tinggal di rumah. Aku akan tunggu sampai bayi ini dapat makan sendiri, dia berkata kepada suaminya. Kemudian aku akan membawa dia ke bait suci Tuhan, dan dia akan tinggal di sana untuk bekerja buat Tuhan. Jadi, waktu Samuel bertumbuh cukup besar untuk makan makanan yang biasa, Hana membawa dia ke bait suci Tuhan seperti yang Hana telah janjikan. Apakah imam masih ingat saya? Hana bertanya kepada Imam Eli. Saya dulu berdiri di sini dan berdoa pada Tuhan meminta seorang anak laki-laki. Dia telah memberikan saya anak laki-laki yang tampan ini, dan sekarang saya mengembalikan dia pada Tuhan. Anak laki-laki saya akan menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Dia akan menolong Bapa dalam banyak cara. Samuel kecil menatap Imam Eli. Dia tidak takut untuk tinggal di bait suci Tuhan bersamanya. Meskipun dia masih seorang anak laki-laki kecil, dia dapat menolong pemimpin Allah, Imam Eli. Dia akan melakukan semua yang dapat ia lakukan untuk menolong imam yang sudah tua itu. Hana sangat kehilangan anak laki-laki kesayangannya itu. Tetapi dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Sekarang dia sepanjang tahun menanti-nantikan saatnya untuk pergi berdoa di bait suci Tuhan. Setiap tahun Hana membawa sebuah baju baru untuk Samuel. Dan setiap tahun Imam Eli akan memberkati Hana dan Elkana. Kiranya Tuhan memberikan kalian lebih banyak anak, Eli berkata. Allah benar-benar memberkati Hana dan suaminya. Tahun-tahun berikutnya, Allah memberikan mereka banyak anak lebih dari yang mereka minta. 3 lagi anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Semua anak-anak itu tinggal di rumah dengan ibu dan bapa mereka. Tetapi Samuel kecil tinggal di bait suci Tuhan dan menolong Imam Eli. Hana merindukan Samuel kecil, tetapi Hana menepati janjinya pada Allah. Dia telah memberikan anaknya pada Tuhan untuk menjadi penolong Imam Eli. Dia akan bertemu dengan Samuel hanya sekali setahun, waktu keluarganya pergi ke Silo. Tetapi itu tidak apa-apa, karena dia mencintai Tuhan dan dia merasa bahagia Samuel melayani Tuhan. Samuel sangat spesial dan Hana selalu mencintai dia.